Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke semua teman, sahabat, keluarga, maupun juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat cepat lebih berkembang dalam memberikan informasi, edukasi, maupun insight di bidang investasi, mindset, maupun pasar modal. Oke, yuk kita mulai rekomendasi mingguan untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau di IHSG minggu depan. Perlu kami sampaikan bahwa bila Anda ingin melihat hasil rekomendasi kami, Anda dapat melihatnya di Instagram Cara Kaya. Dan semua rekomendasi kami adalah rekomendasi bagi Anda untuk belajar menganalisa, bukan ajakan untuk membeli. Kami tidak bertanggung jawab atas hasil keuntungan maupun kerugian yang Anda dapatkan. Andai kata Anda tetap ingin membeli saham-saham yang kami rekomendasikan, Anda harus melakukannya dengan menggunakan trading plan yang baik dan benar, disiplin, dan juga money management yang baik, serta kontrol ketat faktor risikonya. Mengingat saat ini market sedang bergerak tidak menentu. Oke, untuk minggu ini kami memilih untuk tidak melakukan rekomendasi atau membuat rekomendasi berdasarkan buy on break atau buy on breakout atau saham-saham yang sudah breakout dari trennya atau dari price channelnya, melainkan kami memilih saham-saham yang masih uptrend tapi yang saat ini posisinya menurut kami ada di support atau baru saja naik sedikit dari support. Jadi tidak semua persis di support ya. Kembali lagi, ini adalah pendapat kami untuk Anda analisa dan pelajari. Yuk kita mulai. Yang pertama-tama di sektor agriculture ada AALI atau Astra Agro Lestari, lalu BWPT, kemudian LSIP atau London Sumatera, dan induk dari LSIP Salim Infomas yaitu SIMP. Kemudian kita berpindah ke sektor basic industry, ada Charon Pokpan atau Cepin, kemudian Indosemen Tunggal Perkasa atau INTP, kemudian Japfa Kompit atau JPFA, dan terakhir Semen Gresik atau SMGR. Kemudian kita ke consumer goods. Di consumer goods kami hanya melihat satu, GGRM atau Gudang Garam. Lalu kita ke finance, ada agro atau BRI Agro Niaga, lalu BBCA atau Bank BCA, kemudian Bank BNI atau BBNI, BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, BMRI atau Bank Mandiri, BBTN atau Bank Tabungan Negara. Kemudian kita pindah ke infrastruktur. Di infrastruktur ada Pegas atau perusahaan gas negara. Jalan lagi ke sektor yang lain, di mining. Di mining ada
Adaro Energi atau Adro, Aneka Tambang atau Antam, dan TINS atau PT Timah Persero. Kemudian pindah ke sektor trade. Di sektor trade ada ACE atau ACE Software, kemudian MNCN, MNC TV ya, kemudian United Tractor atau UNTR yang akan membagi dividen. Lalu kita ke properti. Di properti ini cukup banyak saham-saham yang ada di support. Jadi ada Adikarya atau Adi, Bumi Serpong Damai atau BSDE, CTRA atau Ciputra, Pewon atau Pakuan Jati, Wika atau Wijaya Karya, dan Asri Alam Sutra. Demikianlah beberapa saham yang memang jumlahnya cukup banyak yang berada di support, karena memang IHSG sendiri mengalami penurunan cukup dalam selama beberapa hari terakhir sampai akhirnya rebound di perdagangan tadi. Dan kalau memang kita lihat support di 4810 itu tidak tertembus, dan kalau kita lihat hari ini US market berada dalam teritori hijau tebal, begitu juga Europe market. Jadi kami memperkirakan mungkin sentimen global tidak akan mempengaruhi IHSG ke teritori merah di hari Senin. Jadi kemungkinan kita bisa masih tetap melakukan buy on support ini. Tapi seperti beberapa minggu sebelumnya saya terus-menerus mengatakan bahwa situasi semuanya masih tidak menentu. Kenaikan market Amerika sendiri kemarin masih merupakan kenaikan yang bersifat ilusi yang disebabkan oleh naiknya seluruh pasar modal dunia yang itu memang dipicu oleh kenaikan bursa Amerika yang dipicu oleh pelemahan dari DXY atau mata uang dolar. Mata uang dolar yang melemah menyebabkan seluruh mata uang yang ada di dunia terlihat perkasa, termasuk rupiah. Dan itu juga yang membuat bursa saham menjadi kuat ya. Tapi kuatnya hanya sementara, bukan karena fundamental. Fundamental ekonomi semua negara-negara di dunia saya kira anjlok terkena corona. Pertumbuhan ekonominya turun semua, pertumbuhan laba perusahaan-perusahaannya pun turun semua, dan semua harus sibuk mengeluarkan bailout atau stimulus. Jadi harus tetap berhati-hati, harus tetap punya trading plan yang jelas, punya manajemen yang jelas dan teratur. Harus ingat bagaimana strategi kita, trading plan kita dalam menentukan entry maupun exit point kita. Tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal, dan jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap bahagia.